Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1101. Kekuatan yang sangat mengerikan. Bosi dan ketiga orang lainnya merasa bahwa Raja Iblis tengah menunjukkan kekuatannya lagi, dan mereka pun menjadi gembira. Raja Iblis hanya menggunakan 1% kekuatannya sebelumnya, jadi tampaknya hasil akhir pertempuran ini masih belum diketahui. Mungkin masih ada harapan. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan jahat Yaqi. Xiao Chen juga tertarik dengan kekuatan Raja Iblis, tetapi bukan karena seberapa kuat kekuatannya itu, tetapi karena ia menemukan bahwa kekuatan Raja Iblis itu memiliki banyak kesamaan dengan kekuatan Yamata no Orochi. Sepertinya kita punya akar yang sama dan berasal dari tempat yang sama. Mungkin karena itu dia merasa kalau Raja Iblis itu sangat familiar. Haha, meskipun teknik penyemaian hati iblis surgawi belum mencapai hasil maksimal, ini sudah cukup. Raja Iblis memulihkan kekuatannya yang tercerai-berai, dan kultivasinya langsung berkembang pesat. Dalam sekejap, ia melampaui Raja Abadi dan mencapai level Kaisar Abadi, bahkan terus meroket. Membosankan. Namun Xiao Chen berbicara dengan acuh tak acuh dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Memanggil. Kilatan cahaya pedang yang sama meledak, membelah langit dan memotong matahari, membunuh iblis dan melenyapkan kejahatan. Jangan remehkan aku. Sang Raja Iblis meraung, mengerahkan 100% kekuatannya dalam satu serangan, menyerang langsung cahaya pedang yang menyerbu ke arahnya. Akan tetapi, kekuatan sihir mengerikan yang mampu membunuh seorang Kaisar Abadi dalam sekejap itu sama sekali tidak mampu menghalangi cahaya pedang tersebut. Engah. Pedang itu menghancurkan iblis, dan cahaya pedang menembus lubang di tubuh Raja Iblis di tempat. Peng. Kekuatan pedang yang mengerikan itu membuat sang Raja Iblis melayang dan memaku dia ke dinding. Begitu sang Raja Iblis melawan, ia merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya dan terus-menerus batuk darah. Bagaimana bisa? Kali ini, sang Raja Iblis akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang amat sangat. Dia mengambil kembali 99% kekuatan yang tersebar, tetapi masih tidak bisa menghentikan serangan biasa Xiao Chen. Bagaimana orang ini bisa begitu menakutkan? Perci dan ketiga orang lainnya kembali putus asa. Kekuatan 1% dan kekuatan 100%, keduanya bisa dikalahkan dalam satu gerakan, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Apakah ini akan memberi kita sedikit kedamaian? Xiao Chen menghampiri Raja Iblis yang terpaku di dinding dan berkata, "Kau punya satu kesempatan terakhir untuk menjawab pertanyaanku." Aku akan memberitahumu." Raja Iblis jelas tidak ingin mati, jadi dia buru-buru bertanya, "Apa yang ingin kau ketahui? Dari mana asalmu? Bagaimana kau bisa mencapai tingkat kultivasi ini?" Xiao Chen yakin bahwa Raja Iblis tidak mendapatkan kekuatannya melalui kultivasinya sendiri. Aku tidak tahu." Raut keraguan tampak jelas di wajah Raja Iblis. Nada suara Xiao Chen mengeras. "Aku benar-benar tidak tahu. Aku telah mengembara di alam semesta sejak aku sadar," kata Raja Iblis sambil tersenyum kecut. "Awalnya aku hanyalah pion kecil dari klan Iblis. Kemudian, aku sepertinya secara tidak sengaja menemukan suatu tempat, tetapi semua ingatanku tentang masa itu hilang. Ketika aku bangun, aku sedang mengembara di alam semesta, dan akhirnya tiba di bumi." "Ingatanmu hilang?" Xiao Chen mengerutkan kening ketika mendengar ini. "Aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Jangan bunuh aku." Pinta Raja Iblis memohon ampun. "Kau baru saja mendapatkan kembali kekuatanmu, yang menyebabkan setidaknya ribuan kematian. Jika aku tidak membunuhmu, apa yang akan terjadi pada orang-orang itu?" Xiao Chen tidak berniat menunjukkan belas kasihan dan mengulurkan tangan untuk menamparkan dahi Raja Iblis. Tiba-tiba, jiwa iblis Raja Iblis dihisap keluar dan kemudian dimurnikan oleh Xiao Chen dalam sekejap mata. Setelah memurnikan jiwa iblis, ingatan Raja Iblis juga membanjiri pikiran Xiao Chen. Sepertinya dia tidak berbohong. Xiao Chen melihat semuanya dari ingatan Raja Iblis. Ia bisa menyimpulkan bahwa Raja Iblis telah kehilangan sebagian ingatannya, tetapi ia tidak dapat menemukan jejak sihir apapun. Ia tidak tahu mengapa ia kehilangan ingatannya dan tidak punya cara untuk memulihkannya. Apakah sama dengan apa yang terjadi pada Yaqi? Xiao Chen pernah bertanya kepada Yaqi tentang asal-usul dan pengalaman hidupnya, tetapi Yaqi berkata bahwa ia tiba-tiba muncul di bumi pada waktu yang lama dan ia tidak ingat bagaimana ia muncul. Kekuatan Raja Iblis dan Yaqi sangat mirip, dan ditambah dengan pengalaman mereka yang serupa, Xiao Chen menduga bahwa mereka berdua pergi ke tempat yang sama dan akhirnya kehilangan ingatan mereka. Dengan kata lain, ingatannya terhapus. Jiwa Raja Iblis telah dimurnikan, yang tentu saja berarti kehancurannya. Xiao Chen kembali menggunakan sihirnya dan menghancurkan tubuh Raja Iblis dengan satu jari. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan magis tersebar ke ribuan sumber cahaya, terbang ke segala arah. Orang-orang yang telah dirasuki oleh teknik penyemaian hati iblis surgawi akan menyerap dan melahap esensi, energi, dan jiwa mereka sendiri. Tanpa kekuatan Raja Iblis, mereka akan menjadi vegetatif atau mati. Xiao Chen tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka satu persatu, jadi dia hanya menyebarkan kekuatan Raja Iblis dan mengembalikannya kepada mereka yang dirasuki. Dengan cara ini, orang-orang tersebut tidak hanya dapat memulihkan kesehatannya, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa secara permanen. Tentu saja, kebanyakan orang tidak tahu cara menggunakan kekuatan Raja Iblis dan hanya menggunakannya sebagai kemampuan khusus. Setelah menyingkirkan Raja Iblis, Xiao Chen berbalik dan menatap Bo Si dan ketiga orang lainnya.
Aku berjanji akan membiarkan Raja Iblis mati sebelum kau. Sekarang setelah aku melakukannya, kau seharusnya bisa beristirahat dengan tenang, kan? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menghunus pedangnya. Tidak. Bosi dan ketiga orang lainnya tampak ingin melawan, tetapi Raja Iblis terlalu lemah di hadapan Xiao Chen, apalagi mereka. Engah. Keempatnya terbunuh di tempat oleh energi pedang dan jatuh ke genangan darah. Di dalam ruang konferensi 12 Istana Jiwa Naga, semua orang tetap diam secara mengejutkan, dan untuk pertama kalinya, ruang konferensi menampilkan suasana hikmat dan bermartabat. Desir. Sesosok melintas, dan Xiao Chen muncul di ruang konferensi. Melihat hal itu, semua orang berdiri dan memberi hormat kepada Xiao Chen dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, sambil berkata, salam kepada Kaisar Naga. Xiao Chen melirik Kaisar Naga generasi ketiga, menyadari bahwa ia telah mengungkapkan identitasnya kepada semua orang, lalu berkata, aku bukan lagi Kaisar Naga, dan aku tidak akan tinggal lama di bumi, jadi tidak perlu melakukan ini. 12 Istana Jiwa Naga akan tetap membutuhkan bantuanmu untuk mengelolanya di masa depan. Senior Long. Xiao, kamu mau pergi? Tanya Wu Linglong. Aku akan pergi setelah menemukan gurumu dan Zuo Fan. Xiao Chen sudah mengingat banyak hal dan tahu bahwa masih ada kekacauan di dunia peri yang menunggunya untuk dibersihkan, jadi dia tidak bisa tinggal terlalu lama. Baiklah, cukup sekian episode singkatnya. Rapat harus dilanjutkan. Xiao Chen melirik semua orang dan berkata, kalau ada yang keberatan dengan usulanku, silakan bicara. Kata-kata ini membuat takut para tetua yang sebelumnya menentang Xiao Chen. Mereka segera menyampaikan pendapat mereka, Senior Xiao, kami juga tahu bahwa kami sudah tua dan sudah lama ingin pensiun dan menjalani hidup santai. Kami setuju untuk menghapuskan sistem kelompok tetua. Ya, kami baru saja mendiskusikan hal ini dan kami semua setuju dengan keputusan bijak Anda. Bagus. Xiao Chen tidak terkejut dengan perubahan sikap orang-orang ini. Ia berkata, tapi aku hanya bilang sistem kelompok tetua harus dihapuskan, bukan kalian harus pensiun dan pulang. Mulai sekarang, anggota Dewan Tetua dilarang mencampuri urusan internal 12 Istana Jiwa Naga, terlibat dalam favoritisme dan korupsi, serta mengembangkan kekuasaan mereka sendiri. Namun, kalian akan tetap menjadi anggota 12 Istana Jiwa Naga, perlakuan kalian tidak akan berubah, dan kalian akan berbagi sumber daya. Meskipun para tetua ini semua memiliki motif egois, mereka memang telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi 12 Istana Jiwa Naga. Xiao Chen tidak akan membunuh mereka semua, tetapi hanya ingin melemahkan kekuatan di tangan mereka. Bab 1102. Setelah mengetahui identitas Xiao Chen, tidak seorang pun berani menentang atau membantah apapun yang dikatakannya. Pertemuan itu berakhir dengan harmonis. Sebagai Kaisar Naga saat ini, kau seharusnya lebih tegas. Jangan mempermalukan aku dan tuanmu. Setelah pertemuan itu, Xiao Chen memberikan beberapa instruksi kepada Kaisar Naga secara pribadi. Ya, aku akan mengikuti ajaran para pendahuluku. Kata Kaisar Naga dengan malu. Sebenarnya, ia sudah lama menyadari kekurangan kelompok tetua. Banyak dari mereka yang keras kepala, membeli hati orang lain, dan terlibat dalam korupsi demi keuntungan pribadi, menyebabkan 12 Istana Jiwa Naga merosot menjadi kekuatan vulgar dan menjadi kacau. Dia juga ingin membatasi kekuasaan Dewan Tetua, tetapi dia tidak memiliki keberanian seperti Xiao Chen. Lagi pula, semua orang di kelompok tetua telah memberikan kontribusi besar bagi 12 Istana Jiwa Naga, dan banyak dari mereka bahkan lebih tua darinya. Jika dia buka mulut, aku khawatir para tetua itu akan mengepungnya. Xiao Chen melirik Kaisar Naga, tahu apa yang dipikirkannya, lalu berkata dengan serius, senioritas bukanlah masalah utama. Pada akhirnya, kekuatanmu tidaklah cukup. Setelah berpikir sejenak, ia dengan santai memadatkan sepotong giok, memasukkan suatu teknik ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Kaisar Naga, sambil berkata, ini berisi teknik tingkat tinggi. Latihlah, dan kau pasti akan mencapai terobosan. Ketika Kaisar Naga berikutnya terpilih, kau dapat mewariskannya sebagai teknik eksklusifnya. Ya, terima kasih, senior. Kaisar Naga mengambil slip giok itu dengan penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa keterampilan tingkat tinggi yang disebutkan Xiao Chen pasti tak tertandingi oleh orang biasa, dan mungkin merupakan keterampilan abadi yang sesungguhnya. Apakah tuanmu dan istrinya tidak meninggalkan pesan apapun ketika mereka pergi? Xiao Chen selalu punya firasat bahwa Zuo Fan, Li Yun dan Miano Mayu pergi satu demi satu, dan mereka pasti telah menemukan beberapa rahasia. Mungkin, ini ada hubungannya dengan tempat yang dikunjungi Raja Iblis Yaki. Tidak, Kaisar Naga menggelengkan kepalanya. Tuan dan istrinya hanya bilang mereka ada urusan penting, dan tidak menyebutkan hal lain. Kurasa masalah itu di luar kemampuanku, jadi mereka tidak memberitahuku. Baiklah, kita akhiri saja. Aku akan mencarinya. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen meninggalkan istana 12 Jiwa Naga. Xiao Chen telah menyelimuti bumi dengan indera spiritualnya, bahkan memperluasnya hingga ke galaksi terdekat, tetapi dia tidak mendeteksi kehadiran Zuo Fan dan yang lainnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa Zuo Fan dan yang lainnya jauh dari bumi. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pasti ada rahasia di atau dekat bumi yang tidak dapat diselidiki oleh indera spiritualnya. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak lagi terus mencari di tanah, tetapi terbang langsung ke langit, menerobos atmosfer, dan tiba di langit berbintang di alam semesta.
Di atas atmosfer bumi, Xiao Chen berdiri di alam semesta yang luas, menatap bumi, mengamatinya dengan saksama. Sekilas, planet ini tampak biasa saja, hanya planet biru biasa. Namun, saat Xiao Chen memusatkan pikirannya, menyempurnakan kesadarannya, dan menembus hakikat, dia tiba-tiba merasakan waktu dan ruang di sekelilingnya berubah, dan perasaan berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan muncul secara spontan. Salah. Xiao Chen tampaknya menyadari sesuatu, dan segera membentuk segel dengan tangannya dan mengembangkan teknik tersebut. Langit gelap dan bumi gelap, langit gelap dan bumi luas, hukum kekaisaran, semuanya terungkap. Xiao Chen pertama kali muncul di bab tertinggi seni transformasi kekaisaran, dan bayangan binatang kilin yang membawa keberuntungan muncul, terbang di atas bumi. Sebuah cara kekaisaran yang dapat menghancurkan segala macam dharma sedang menyelimuti bumi. Tiba-tiba, ilusi itu hancur, waktu dan ruang berubah, dan Xiao Chen tampak ditarik ke dimensi waktu dan ruang lain oleh kekuatan misterius. Namun, Xiao Chen tidak melawan. Ia hanya membungkus tubuhnya dengan cara kekaisaran dan bergegas menuju lorong aneh yang muncul di depannya. Tepat saat awan terbelah untuk memperlihatkan langit biru, semua misteri akan terungkap. Tiba-tiba, memanggil. Sebuah bayangan hitam melesat ke arah Xiao Chen, dan menebas di udara dengan pisau tak dikenal di tangannya, dan niat membunuh itu mengejutkan Chang Yu. Xiao Chen mengerutkan kening dan tanpa sadar menghindar ke samping. Mendesis. Energi pedang yang luar biasa itu hampir saja mengenai pipi Xiao Chen, membelah kehampaan dan menimbulkan turbulensi ruang waktu yang mengerikan. Ilmu pedang yang hebat. Puji Xiao Chen. Tapi aku sudah lama mencarimu, dan baru bertemu saja kau sudah menyerangku. Bukankah itu terdengar tidak masuk akal? Kamu mencariku. Dalam kehampaan yang gelap, terdengar sebuah suara, tidak sedih maupun gembira, tanpa emosi apapun, hanya rasa waktu yang tak berujung dan perubahan-perubahan. Bayangan hitam itu telah lenyap dalam kegelapan, seakan-akan telah menyatu dengan kegelapan, dan wujud aslinya tidak dapat dilihat. Bukankah seharusnya aku mencarinya? Kata Xiao Chen, sebenarnya, seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Banyaknya hubunganku dengan bumi jelas bukan kebetulan. Pasti ada kekuatan yang mengganggu, dan kekuatan itu adalah dirimu. Setelah jeda, Xiao Chen melanjutkan, jika aku tidak salah, kau seharusnya menjadi pemimpin 9 naga langit dan bumi, Taixu Zulong. Dalam kegelapan, Taixu Zulong terdiam beberapa saat, lalu bertanya, bagaimana kamu tahu? Sudah kuduga. Kata Xiao Chen serius, kau terlalu misterius dan bersembunyi terlalu dalam. Sungguh tidak mudah menemukanmu. Tapi nada bicaramu sangat tegas. Meski hanya tebakan, itu menunjukkan kau cukup percaya diri. Kata Taixu Zulong, kau memang bakat tak tertandingi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Terima kasih atas pujianmu. Saat aku mencoba menembus penghalang dunia abadi, aku beruntung memiliki kekuatanmu untuk melindungiku. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apakah aku bisa selamat. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Chen mencoba menerobos penghalang dunia peri dan memasuki alam dewa, namun ia diserang oleh kekuatan misterius yang menyebabkan tubuhnya hancur dan jiwanya secara tidak sengaja datang ke bumi. Dia masih sangat bodoh pada saat itu dan mengira dirinya beruntung. Namun kini ia mengerti bahwa ada kekuatan lain yang melindungi jiwanya dan membawanya ke bumi, memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Dan kekuatan itu adalah kekuatan Taixu Zulong. Aku tidak berniat menyelamatkanmu saat itu, tapi kekuatanmu beresonansi dengan kekuatanku. Saat aku tidur, kekuatanku tiba-tiba menghilang. Atau lebih tepatnya, kekuatanku tertarik oleh sesuatu di tubuhmu. Desah Taixu Zulong. Tertarik dengan kekuatan dalam diriku. Xiao Chen merenung dan berkata pada dirinya sendiri, seni transformasi kekaisaran. Benar sekali. Kata Taixu Zulong, aku baru mulai memperhatikanmu setelah itu. Teknik bela dirimu sungguh aneh. Taixu Zulong tidak memuji Huangji Huaxianjue sebagai seni bela diri yang inovatif, tetapi malah menggambarkannya sebagai aneh. Pada saat itu, Taixu Zulong tidak mengenali Xiao Chen dan tidak berniat menyelamatkan Xiao Chen, tetapi Huangji Huaxianjue secara paksa menyerap kekuatan Taixu Zulong. Harus saya katakan, ini sungguh aneh. Aku juga tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Meskipun aku yang menciptakan teknik transformasi kekaisaran, aku belum bisa bilang aku memahaminya sepenuhnya. Bahkan sekarang, teknik itu masih belum sempurna. Xiao Chen selalu tahu bahwa Huangji Huaxianjue tidak sempurna. Masih ada ruang untuk berkembang. Aku tahu bahwa akar dari banyak hal di dunia ini tak tereksplorasi. Kau, atau aku, terlalu tak berarti di hadapan Tao sejati. Taixu Zulong seakan teringat masa lalu dan merasa tersesat. Mendengar ini, Xiao Chen mengungkapkan sedikit keraguan dan bertanya, apakah kamu pernah ke alam dewa? Bab 1103. Tentu saja aku pernah ke sana. Taixu Zulong menjawab dengan tegas, tapi daripada menyebutnya alam dewa, lebih baik menyebutnya alam roh ilahi. Dunia para dewa. Xiao Chen tertegun. Benar sekali. Kata Taixu Zulong, hiduplah sekelompok dewa yang merasa dirinya penting dan mengaku sebagai penguasa segala sesuatu. Mereka menghancurkan rakyat jelata dan menjara sumber daya secara sembarangan. Negeri peri tempat kita tinggal hanyalah sebidang tanah dan sumber daya yang telah mereka taklukkan, rampas, lalu perdagangkan. Sungguh kejam, kata Xiao Chen. Kau tampak tidak terlalu terkejut. Tanya Taixu Zulong. Siapapun pasti akan merasa putus asa setelah mengetahui hal ini, kenapa kau tidak?
Putus asa. Xiao Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak serapuh yang kau kira. Kaisar abadi dulu adalah eksistensi yang tak terjangkau bagiku, tapi aku telah mencapainya selangkah demi selangkah, bukan? Bahkan jika itu dewa, lalu kenapa? Selama aku bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan, mereka bukanlah sesuatu yang perlu kutakuti. Percaya diri itu baik, tapi terlalu sombong akan membawamu pada kehancuran. Mereka bisa dimahkotai dengan nama dewa, jadi kekuatan mereka di luar imajinasimu. Kata Taixu Zulong, alam dewa adalah dimensi lain, tempat di mana aturan jalan agung sempurna, dan titik tertinggi di surga dan segudang dunia. Aku tahu apa yang terjadi. Xiao Chen tidak mengubah sikapnya setelah mendengar itu, dan tetap tidak mengerti seperti sebelumnya. Taixu Zulong terdiam sejenak, kesadarannya jatuh pada Xiao Chen, dan ia segera bertanya, kultivasimu sudah mencapai tingkatan apa? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Itu karena kesanmu tentangku masih terpatri di masa lalu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan para dewa yang agung dan perkasa itu, kekuatan terbesar seseorang adalah kemampuannya untuk berkembang. Mereka tidak akan tinggal di tempat yang sama selamanya. Yah, kau persis seperti kaisar manusia dulu. Kalian berdua punya keyakinan untuk tak terkalahkan dan tak takut pada musuh manapun. Kata Taixu Zulong, kau benar-benar pernah bertemu kaisar manusia. Xiao Chen sepertinya sudah menduga hal ini dan menebak, selama pertempuran kuno, kaisar manusia pasti menggunakan kekuatanmu untuk meninggalkan alam abadi, kan? Yah, alam abadi terhalang oleh kekuatan dewa leluhur dari alam lain. Bahkan jika seseorang mencapai alam kaisar surgawi, ia tidak bisa naik ke alam ilahi. Hanya kekuatanku yang bisa menembus penghalang itu. Kata Taixu Zulong, dengan potensi kaisar manusia, dia seharusnya tidak dikubur di sini. Mengirimnya ke alam ilahi akan memberinya perkembangan yang lebih baik. Setelah jeda, Taixu Zulong berkata kepada Xiao Chen, potensimu tidak kalah dengan kaisar manusia. Jika kau mau, aku juga bisa mengirimmu ke alam dewa. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku masih punya beberapa urusan yang belum terselesaikan di sini. Ada apa? Tanya Taixu Zulong. Tentu saja, kita harus berurusan dengan dewa leluhur dunia lain. Kata Xiao Chen dengan tenang, jika kita menyingkirkannya, dunia abadi akan bisa kembali damai. Apa katamu? Taixu Zulong terkejut mendengarnya. Kau ingin bertarung dengan dewa leluhur dari dunia lain. Apa masalahnya? Tidak, kau sama sekali bukan tandingannya. Kau tak punya peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Kata Taixu Zulong dengan nada serius, dewa leluhur dari dunia lain adalah sosok yang sangat terkenal dan kuat di dunia para dewa. Tingkat kultivasinya jelas di luar imajinasimu. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan nada tidak setuju. Lagi pula, meskipun menang atau kalah bukan pertimbangan, aku tidak bisa pergi ke alam ilahi sendirian. Teman-teman dan keluargaku tersayang ada di sini, dan aku tidak akan membiarkan mereka disakiti. Menjadi sentimental belum tentu baik. Kebaikan bersama harus diutamakan. Jika teman atau kerabatmu memahamimu, mereka pasti rela berkorban demi kesempatanmu untuk berkembang. Saran Taixu Zulong. Dulu, kaisar manusia juga banyak berkorban, dan sekarang dia mulai menunjukkan kemampuannya di dunia dewa, dan bahkan bisa bersaing dengan para dewa. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, orang-orang berbeda satu sama lain. Aku tidak bisa melepaskan beberapa hal. Lagi pula, kau meremehkanku. Baiklah, karena kamu bersikeras melakukan apa yang kamu mau, aku tidak akan mencoba membujukmu lebih jauh. Taixu Zulong mengatakan ini sambil mendesah pelan, seolah-olah mengungkapkan penyesalan. Menurutnya, jika Xiao Chen berperang dengan dewa leluhur dari dunia lain, dia pasti akan mati. Yah, meskipun aku tahu kau melakukan ini untuk kebaikanku sendiri, aku sungguh tidak ingin mendengar omelanmu. Canda Xiao Chen, meredakan suasana, lalu bertanya, kekuatanmu sepertinya masih belum sempurna. Kau lihat itu. Taixu Zulong mendesah, dahulu kala, aku mengalami bencana di dunia dewa dan kehilangan hampir 90% kekuatanku. Kehilangan 90% kekuatannya. Xiao Chen terkejut. Taixu Zulong hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya yang tersisa. Jika dia berada di puncak kekuatannya, para dewa leluhur dari dunia lain mungkin tidak akan sebanding dengan Taixu Zulong. Kita tidak usah bahas ini dulu. Seharusnya kau kesini untuk mencari temanmu kali ini, kan? Kata Taixu Zulong tiba-tiba. Apakah kamu mengenal mereka? Tanya Xiao Chen. Yah, karena pengaruh artefak sihir Tai Huang, terjadi kekacauan di bumi lebih dari 200 tahun yang lalu. Mereka menelusuri sumbernya, tetapi itu seperti memukul batu dengan telur. Mereka dirasuki oleh artefak sihir Tai Huang. Kata Taixu Zulong. Artefak sihir terpencil yang hebat. Xiao Chen bertanya dengan bingung, apa itu? Itu sesuatu yang bahkan para dewa leluhur dari ras lain impikan untuk mendapatkannya. Kata Taixu Zulong, dia membeli alam abadi dari Dewa Langit saat itu hanya untuk mendapatkan artefak sihir kehancuran besar. Aku tahu niatnya, dan tentu saja aku tidak bisa membiarkannya berhasil, jadi aku menggunakan auraku sendiri untuk menutupi aura artefak sihir kehancuran besar. Tapi aura artefak iblis Tai Huang terlalu kuat. Sekalipun itu hanya setitik aura yang dilepaskan tanpa sadar, aku tak bisa sepenuhnya menekannya dalam kondisiku saat ini.
Karena itu, bumi, yang paling dekat dengannya, mau tak mau menderita dan terdampak beberapa kali. Raja Iblis dan Yaki sama-sama terpengaruh oleh senjata ajaib Tai Huang. Tanya Xiao Chen. Benar. Karena aku harus terus-menerus menekan aura yang bocor dari artefak sihir Great Desolation, aku selalu ceroboh. Ular raksasa dan iblis itu secara tidak sengaja memasuki jangkauan artefak sihir Great Desolation dan terpengaruh olehnya, terinfeksi kekuatannya. Kata Texu Zulong, lalu berhenti sejenak, tapi ular raksasa itu berasal dari klan naga yang sama denganku. Sepertinya spesies mutan yang tertinggal di dunia manusia. Aku tidak tahu asal-usulnya secara spesifik. Orang ini Yaki memiliki latar belakang yang rumit. Gumam Xiao Chen. Baiklah, temanmu telah dirasuki oleh senjata penghancur besar. Kau harus menyelamatkannya sendiri, tapi hati-hati dengan kekuatan senjata penghancur besar. Bahkan kau mungkin tak sanggup menahan kekuatan senjata penghancur besar. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihatnya. Kata Xiao Chen penuh minat. Taixu Zulong tidak mengatakan apa-apa, tetapi melepaskan kekuatannya dan memadatkan saluran ruang angkasa di depan Xiao Chen. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan langsung melangkah maju. Waktu dan ruang berubah lagi, dan Xiao Chen datang ke ruang misterius. Tidak ada apapun di ruang ini kecuali sebilah pedang ajaib yang memancarkan kekuatan sihir teramat mengerikan yang tergantung di udara. Ini adalah senjata ajaib Tai Huang. Xiao Chen menatap pedang ajaib di depannya dengan serius. Tiba-tiba, dia merasakan dua kekuatan bergejolak dalam tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, disertai raungan naga yang menakutkan, dua naga dari penjara iblis terbang keluar dari tubuh Xiao Chen dan terus berputar di sekitar senjata sihir Tai Huang. Kemudian, buku sihir terlarang itu secara otomatis terbang keluar dari tubuh Xiao Chen, dan halaman-halamannya terbuka, memantulkan cahaya sihir kuno, beresonansi dengan kekuatan senjata sihir Tai Huang, dan mengalami perubahan yang menakjubkan. Bab 1104. Naga kembar penjara iblis, kitab terlarang jalan iblis, dan senjata sihir terpencil yang agung, tiga kekuatan dengan atribut yang sama, tiba-tiba beresonansi secara menakjubkan saat mereka bertemu. Dalam sekejap, senjata ajaib Tai Huang yang telah lama terdiam, tampak terbangun. Dari senjata ajaib Tai Huang, terpancar kekuatan iblis transenden yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mampu menghancurkan alam semesta. Kedua naga dari penjara iblis dan kitab terlarang Dao Iblis tampaknya tertarik oleh kekuatan ini. Mereka berubah menjadi cahaya iblis yang terang, terbang ke senjata iblis Tai Huang, dan menyatu menjadi satu. Tiba-tiba, dua naga yang tampak hidup muncul di bilah senjata ajaib Tai Huang, menambah kekuatan jahat dan mengerikan pada senjata ajaib Tai Huang. Pada saat yang sama, kode sihir terlarang juga menembus ke dalam senjata sihir Tai Huang, memberinya pasokan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Ledakan. Kekuatan ledakan senjata sihir Tai Huang berdampak pada area di sekitarnya, bagaikan monster terlarang yang hendak bangkit, membawa awal kehancuran ke seluruh surga dan dunia. Klik. Ruang dan waktu di sekitarnya hancur dalam sekejap, dan kekuatan Taixu Zulong sama sekali tidak mampu menghentikan penyebaran energi jahat. Oh tidak. Perubahan yang tak terduga itu membuat nada bicara Taixu Zulong terkejut. Kekuatan naga kembar penjara iblis dan kodeks terlarang jalan iblis telah tunduk pada artefak sihir kehancuran besar. Jika ini terus berlanjut, artefak sihir kehancuran besar bisa kehilangan kendali. Selama ini, alasan mengapa Taixu Zulong mampu menekan aura senjata sihir Tai Huang adalah karena senjata sihir Tai Huang tidak bertuan dan berada dalam keadaan tersegel sendiri, hanya sesekali memancarkan jejak energi iblis tanpa disadari. Tetapi bahkan jejak energi iblis ini saja mengharuskan Taixu Zulong untuk menekannya dengan seluruh kekuatannya tanpa terganggu. Saat ini, senjata ajaib Tai Huang hampir sepenuhnya terbangun, dan diberkahi dengan kekuatan ganda naga kembar penjara iblis dan buku terlarang iblis. Sungguh tak terbayangkan betapa dahsyatnya senjata ajaib Tai Huang nantinya. Xiao Chen, segera pergi dari sini, atau kita berdua akan celaka. Taixu Zulong menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghentikan senjata iblis Tai Huang dan ingin membujuk Xiao Chen untuk pergi. Namun, Xiao Chen tetap tidak tergerak, menatap tajam ke arah senjata ajaib terpencil dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya membutuhkan senjata yang berguna, dan senjata ini tampaknya sempurna." Dewa leluhur alien memegang kapak penciptaan Tai Huang di tangannya, dan Xiao Chen tidak memiliki senjata yang dapat menandinginya. Senjata ajaib Tai Huang tampaknya memiliki level yang sama dengan kapak penciptaan Tai Huang, dan bahkan mungkin lebih kuat. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Jangan gegabah. Menaklukkan senjata ajaib terpencil itu tidak semudah yang kau bayangkan. Seru Taixu Zulong terkejut. Aku tahu, kata Xiao Chen dengan tenang, tapi aku tidak sedangkal yang kau pikirkan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menghadapi kekuatan iblis yang hebat itu, tetapi alih-alih mundur, dia maju selangkah demi selangkah ke depan senjata iblis Tai Huang dan mengulurkan tangan untuk menggenggam senjata iblis Tai Huang. Namun, senjata ajaib Tai Huang merasakan napas orang asing yang mendekat dan langsung menjadi marah. Pedang ajaib itu berputar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membawa roh jahat penghancur menyerang Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tak kenal takut. Ia menggunakan tangan besarnya untuk menerobos roh jahat dan meraih pedang iblis Tai Huang. Tundukkanlah padaku, dan kamu akan memperoleh kesempatan untuk berkembang. Tiba-tiba, di bawah kekuatan Xiao Chen yang luar biasa, pedang iblis Tai Huang tak mampu lagi lepas. Dua sinar cahaya,
naga kembar penjara iblis dan buku terlarang iblis, melesat keluar dari pedang iblis Tai Huang dan kembali menyatu di dahi Xiao Chen, membentuk tanda hitam, melambangkan kaisar iblis tertinggi. Dia benar-benar mampu menekan senjata iblis Tai Huang yang terbangun. Suara terkejut Taixu Zulong terdengar, seolah dia tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Bagaimana kekuatannya bisa menjadi begitu kuat? Hampir tak tertandingi sebelumnya. Pemahaman Taixu Zulong terhadap Xiao Chen memang masih melekat pada kehidupan Xiao Chen sebelumnya. Xiao Chen berkata bahwa orang dapat tumbuh dan berkembang, dan dia tidak menyangkalnya. Tetapi dia berpikir bahwa sekalipun Xiao Chen telah membuat beberapa kemajuan, kemajuan itu akan terbatas dalam waktu yang singkat. Namun pada kenyataannya, dia salah perhitungan. Tingkat kultivasi Xiao Chen saat ini telah melampaui pemahamannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia mungkin bahkan belum menginjakkan kaki di alam dewa. Mungkinkah di alam abadi ini, di mana aturan Dao Agung masih sangat belum lengkap, dia bisa mencapai tingkat yang sebanding dengan makhluk dewa? Penampilan Xiao Chen seperti orang yang belum pernah naik ke alam abadi, tetapi telah berkultivasi ke tingkat kaisar abadi hanya di dunia kultivasi. Secara logika, ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi benar-benar terjadi saat ini. Senjata iblis Tai Huang ditekan oleh kekuatan absolut Xiao Chen. Awalnya ia melawan dengan keras, tetapi setelah menyadari bahwa perlawanannya sia-sia, ia perlahan-lahan mulai jinak. Ini tidak diragukan lagi merupakan tanda penyerahan diri. Hal yang sama berlaku untuk benda. Siapapun yang cukup kuat dapat membuatnya tunduk dan memenuhi syarat untuk memegangnya. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk benda tanpa pemilik. Jika benda itu awalnya punya pemilik, masalahnya tidak akan sesederhana itu. Ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Xiao Chen memegang pedang iblis Tai Huang di tangannya, merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya terus-menerus setelah pedang iblis Tai Huang mematuhinya. Tiba-tiba, serangkaian gambar melintas di depan matanya, termasuk gambar Raja Iblis, gambar Yamata no Orochi, dan gambar Zuo Fan, Li Yun, dan Mia no Mayu. Mereka semua adalah orang-orang yang dekat dengan Tai Huang Demon Blade dan terpengaruh oleh Tai Huang Demon Blade. Xiao Chen dengan santai mengayunkan pedang iblis Tai Huang, dan ketiga sosok itu pun terlepas. Energi sihir yang terkurung di tubuh mereka pun menghilang, dan mereka perlahan-lahan terbangun. Setelah bangun, mereka bertiga jelas kebingungan. Setelah melihat Xiao Chen, mereka semua mengira mereka berhalusinasi. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Xiao Chen. Kaisar Naga, apakah itu benar-benar kamu? Zuo Fan dan dua lainnya bertanya dengan heran. Baiklah, kita bicarakan detailnya nanti. Xiao Chen merasa ini bukan tempat untuk mengenang masa lalu. Aku sudah mengambil pedang iblis Tai Huang. Seharusnya kau tidak keberatan, kan? Kata Xiao Chen sambil menoleh ke arah Taixu Zulong. Kalau kau bisa menaklukkannya, itu sudah pasti milikmu. Kata Taixu Zulong, kemampuanmu sungguh membuatku takjub. Kau sengaja melepaskan naga kembar penjara iblis dan kitab suci terlarang jalan iblis untuk memancing keluar senjata iblis Tai Huang, kan? Taixu Zulong dapat melihat bahwa dua naga dari penjara iblis dan kitab terlarang Dao Iblis telah menembus ke dalam senjata iblis Tai Huang, sementara Xiao Chen memberikan tekanan dari luar. Keduanya bekerja sama untuk menaklukkan senjata iblis Tai Huang. Apakah menurutmu mereka akan mengkhianatiku? Tanya Xiao Chen, jika mereka semudah itu dikhianati, aku pasti sudah meninggalkan mereka sejak lama. Setelah naga kembar penjara iblis dan buku terlarang iblis mengenali tuannya, jika mereka ingin melarikan diri dari tubuh Xiao Chen, mereka harus mendapatkan izin dari Xiao Chen. Jelas, Xiao Chen sengaja melepaskan naga kembar penjara iblis dan buku terlarang iblis, yang memungkinkan mereka untuk sementara bergabung dengan pedang iblis Tai Huang, tetapi mereka masih di bawah kendalinya. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk menaklukkan senjata iblis Tai Huang. Baiklah, karena sekarang kamu telah mendapatkan senjata ajaib Tai Huang, kamu tidak akan bersikap pasif dalam pertempuran melawan dewa leluhur alien. Namun, peluang kemenanganmu masih tipis. Jadi, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kata Taixu Zulong. Tidakkah kau mau membantuku? Canda Xiao Chen. Kekuatanku saat ini tidak akan banyak membantumu. Lagi pula, kau mempertaruhkan segalanya dalam sekali lempar. Aku tidak ingin bertindak gegabah denganmu. Kata Taixu Zulong realistis, kalau kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, aku hanya bisa mengambil tubuhmu. Bab 1105. Sungguh tidak baik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Sudahlah. Sejak awal, aku memang berencana bertarung sendirian. Tanpa bantuanmu, mungkin aku bisa mengerahkan seluruh kemampuanku. Aku harap kau bisa menciptakan keajaiban. Jika kau bisa mengalahkan dewa leluhur alien, kau akan menjadi orang terhebat di dunia. Kata Taixu Zulong. Orang terhebat sepanjang masa. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh setelah mendengar ini. Apa arti reputasi kosong seperti itu bagiku? Setelah mengatakan itu, aura Xiao Chen menyelimuti Zuo Fan, Li Yun dan Mia no Mayu, dan mereka menghilang bersama di ruang Taixu Zulong. Di 12 istana jiwa naga, Kaisar Naga, Wu Linglong dan yang lainnya mengetahui bahwa Zuo Fan, Li Yun dan Mia no Zenyu telah kembali, dan mereka semua datang untuk menyambut mereka dengan gembira. Tuan dan Nyonya, menguasai, Kaisar Naga dan Ratu Naga. Zuo Fan dan Li Yun tidak diragukan lagi memiliki prestis sebesar di antara 12 istana jiwa naga.
Xiao Chen merupakan sosok yang tak terjangkau dan belum pernah mereka lihat sebelumnya, sedangkan Zuo Fan telah membawa mereka menaklukkan seluruh penjuru dunia dan mengharumkan nama bangsa. Tetapi mereka jelas tidak punya waktu untuk memedulikan orang lain, dan semua pikiran mereka tertuju pada Xiao Chen. Kaisar Naga, senang melihatmu kembali. Kata Zuo Fan dengan malu, tapi begitu kau kembali, aku memintamu untuk menyelamatkan kami. Aku benar-benar malu dengan kultivasimu. Jangan konyol. Aku banyak mendengar rumor tentangmu di bumi akhir-akhir ini. Penampilanmu sangat bagus. Kata-kata ini sungguh datang dari hati. Di bumi, legenda Xiao Chen, Kaisar Naga pertama, tidak lagi disebutkan dan bahkan dianggap tabu. Sebaliknya, Zuo Fan, Kaisar Naga generasi kedua, memiliki reputasi yang telah menyebar ke setiap sudut dunia, cukup untuk menakuti organisasi manapun. Kaisar Naga, kemana saja kau selama ini? Sudahkah kau menemukan guruku? Tanya Miano Mayu. Ceritanya panjang. Desah Xiao Chen. Aku belum menemukan gurumu, tapi aku sudah tahu di mana dia. Berdasarkan penuturan Jasmine, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa mereka yang diculik dari bumi telah pergi ke alam dewa. Hanya saja sulit untuk mengatakan seperti apa situasi mereka, mungkin mereka menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Benarkah? Tanya Miano Mayu cepat-cepat, di mana guru? Bisakah Anda mengantar saya menemuinya? Tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Gurumu masih jauh dari tempat dia berada, meskipun kau telah berlatih selama puluhan juta tahun. Kau tidak bisa mencapai level itu bahkan setelah berlatih selama puluhan juta tahun. Miano Maya tercengang, seolah sulit dipercaya. Jangan khawatir, aku akan membawanya kembali. Xiao Chen menghibur, setelah aku mengalahkan musuh terakhir, aku akan pergi ke sana sendiri. Kaisar Naga, apakah kamu masih punya musuh yang harus dihadapi? Zuo Fan dan Li Yun bertanya, bisakah kami membantu? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau hanya perlu mengelola 12 istana jiwa naga. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau ganggu. Ya, aku mengerti. Zuo Fan mengangguk dengan serius. Ingatan Xiao Chen pada dasarnya telah pulih, Zuo Fan, Li Yun, Miano Mayu dan yang lainnya juga telah kembali, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkannya di bumi. Setelah bersentuhan dengan pedang iblis Tai Huang, dia tahu bahwa alasan mengapa bumi tidak terpengaruh oleh kekuatan sebab dan akibat sepenuhnya karena kekuatan naga leluhur Taixu dan aura pedang iblis Tai Huang menyelimuti bumi. Adapun energi spiritual di bumi, sengaja ditekan oleh Taixu Zulong karena dia tidak ingin bumi menarik terlalu banyak kultivator kuat dan mengungkap rahasia pedang iblis Tai Huang. Jika pedang iblis Tai Huang jatuh ke tangan para dewa, akibatnya tidak akan terbayangkan. Setelah memberi instruksi pada Zuo Fan tentang beberapa hal, Xiao Chen melesat menembus angkasa dan meninggalkan bumi. Di alam dewa pusat, Aojian merasa mudah tersinggung selama beberapa bulan. Ia selalu gelisah, sering mondar-mandir, mengumpat sesuatu. Chen Xin sama sekali tidak terkejut dan tetap diam, bermeditasi dan berlatih di samping. Pada hari ini, mata dewa leluhur muncul kembali, dan terdengar suara yang sedikit bersemangat. Ia muncul, ia benar-benar muncul, aku benar-benar tidak memilih orang yang salah. Mendengar ini, Ao Jian dan Chen Xin sama-sama terkejut dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Zishen, apa yang Anda maksud? Pedang iblis Tai Huang, kata dewa leluhur. Pedang iblis Tai Suang. Chen Xin dan Ao Jian bertukar pandang bingung. Namanya mirip sekali dengan kapak penciptaan Tai Suang. Tentu saja, karena kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang berasal dari sumber yang sama, keduanya adalah dua senjata dengan khasiat ekstrim yang terpisah dari khazanah penciptaan yang sama. Kapak penciptaan Tai Huang adalah cahaya murni. Pedang iblis Tai Huang jahat dan gelap. Kata dewa leluhur. Dewa leluhur, apakah Anda membeli kepemilikan negeri dongeng dari klan Dewa Surgawi hanya untuk menemukan pedang iblis Tai Huang? Tanya Ao Jian. Benar sekali. Kata dewa leluhur. Jika kapak besar terpencil dan pedang iblis besar terpencil bisa digabungkan menjadi satu, senjata paling mengerikan di dunia akan lahir. Saat itu, seluruh dunia dewa akan gemetar ketakutan. Seluruh dunia para dewa akan gemetar karena ini. Ao Jian dan Chen Xin menunjukkan ekspresi yang luar biasa ketika mereka mendengar ini. Meskipun klan mereka juga merupakan klan para dewa, mereka hanya bisa berada di peringkat tengah di dunia para dewa. Mereka bahkan tidak dianggap sebagai ras superior, apalagi keluarga kerajaan yang berdiri di puncak piramida. Mungkinkah hanya senjata ajaib yang dapat membuat klan mereka langsung meningkat beberapa level? Cek, aku nggak ngangka anak itu sehebat itu, atau seberuntung itu. Semua usahaku nggak sia-sia. Dewa leluhur itu jelas-jelas tenggelam dalam kegembiraan dan hampir tidak dapat menahan diri. Seolah-olah mimpi yang telah lama diidam-idamkan itu dapat tercapai saat ini. Dewa leluhur, apakah semua ini ada dalam perhitunganmu? Ao Jian bertanya dengan ragu. Tentu saja, jika aku ingin menghabisi nyawanya, aku punya banyak kesempatan. Tapi dia adalah anak takdir di dunia ini, dan aku selalu percaya bahwa membiarkannya tetap hidup lebih bermanfaat daripada membunuhnya. Dengan kemampuanmu, kesadaran spiritualmu tidak akan kesulitan menjangkau 6 alam. Apa perlu bersusah payah mencari pedang iblis Tai Huang? Tanya Chen Xin bingung. Kalau tidak ada yang ikut campur, akan mudah menemukan pedang iblis Tai Huang. Tapi orang itu menyembunyikan pedang iblis Tai Huang, dan indera spiritualku tidak bisa mendeteksinya. Kata dewa leluhur dengan nada kesal. Orang itu.
Pemimpin 9 naga langit dan bumi, naga leluhur Taiksu. Dewa leluhur mendengus, naga leluhur Taiksu begitu berani menantang keluarga kerajaan di masa lalu, tetapi pada akhirnya, beberapa keluarga kerajaan besar bergabung untuk menyegel 90% kekuatannya. Bahkan jika hanya tersisa 10% dari kekuatannya sekarang, dia tetap tidak bisa diremehkan. Aku tidak bisa menemukan pedang iblis Desolate Agung, tapi kurasa putra takdir di dunia ini mungkin bisa menemukannya. Benar saja, dia bertemu pedang iblis Desolate Agung dalam waktu sesingkat itu, dan tampaknya berhasil menaklukkannya. Jika pedang iblis Tai Huang mengenalinya sebagai tuannya, mungkin tak mudah bagimu untuk merebutnya kembali, kan? Tanya Chen Xin lagi. Hehe, bahkan jika dia mendapatkan pedang iblis Tai Huang, dia masih jauh dari lawanku. Kalian berdua, bersiaplah, kali ini aku akan datang dengan tubuh asliku. Kata dewa leluhur dengan nada serius yang tiba-tiba. Tubuh aslinya akan datang. Ekspresi Chen Xin dan Hao Jian berubah. Mereka paham bahwa ini bukan lagi pertarungan kecil, melainkan pertarungan terakhir sampai mati. Dengan tingkat kultivasi dewa leluhur, jika tubuh aslinya turun, seluruh dunia peri mungkin akan runtuh. Bab 1106. Dunia peri mengalami masa tenang, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah awal dari badai terakhir. Hehehe, wujud asli dewa leluhur ini telah tiba. Semut, bersiaplah menghadapi kehancuran sejati. Mendesis. Tiba-tiba, langit retak, dan disertai dengan suara tawa yang menyeramkan, seberkas cahaya yang merusak jatuh, menembus alam abadi Changyan, menyebabkan seluruh alam abadi terbagi menjadi dua, dan banyak sekali kultivator tewas. Di bawah serangan sumber cahaya yang merusak, tidak ada perbedaan antara makhluk abadi sejati dan kaisar abadi, yang ada hanya keberuntungan atau kesialan. Siapapun yang terkena atau terpengaruh oleh sumber cahaya penghancur itu, baik mereka yang berada di alam abadi sejati maupun kaisar abadi, akan langsung terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melawan. Ah, apa yang terjadi? Ya Tuhan, alam abadi Changyan terbelah dua oleh cahaya itu. Bukankah ini seperti apa yang terjadi dulu? Ingatan banyak orang entah kenapa mulai pulih dan mereka teringat beberapa adegan. Ya, alam abadi Ziwei pernah terbelah dua oleh pukulan seperti itu. Aneh sekali, kenapa aku merasa ingatanku berubah. Ada beberapa hal yang berbeda dari apa yang kualami sebelumnya. Ya, aku juga merasa begitu. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan ini. Sepertinya ada monster yang akan muncul di langit. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, kalau tidak, dunia peri akan hancur. Orang itu bisa dengan mudah menembus seluruh alam abadi. Kaisar abadi bagaikan semut di hadapannya. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Semua orang menyadari bahwa mereka harus menghentikan kedatangan tubuh asli dewa leluhur alien, tetapi dihadapkan dengan kekuatan yang sama sekali tak terkalahkan, mereka bingung harus berbuat apa. Oing-oing. Beberapa sosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tai Chu, Yan Qingcheng, Ditian, Yan Huang, Mo Huang, Ning Qingshuan, Bing Ning, Xuan Yuan Taisu. Sekelompok master dari dunia peri, dunia iblis, dan dunia monster berkumpul bersama, dan tampaknya mereka telah menghadapi situasi hari ini. Apa yang akan datang akhirnya datang. Tai Chu menatap langit, ekspresinya serius. Semuanya, musuh ini tangguh. Perhatikan, perhatian, apakah ini cukup untuk menghentikan dewa leluhur ini? Dengan kata-kata yang menghina, tekanan yang mengerikan yang berada di luar jangkauan siapapun dan di luar kemampuan siapapun untuk menanggungnya pun runtuh. Hati-hati. Tai Chu mengingatkan semua orang dan sekaligus mengerahkan seluruh energinya. Metode pertunjukan Taikon, kegelapan melahap. Kegelapan menyublim hingga ke titik ekstrim, menelan, mencoba melawan tekanan dewa leluhur. Namun jelas, kekuatannya saja jauh dari cukup. 49 pedang pertempuran jiwa surgawi. Kaisar Yan bertindak tegas dan segera memanggil 49 pedang pertempuran jiwa surgawi. Pedang itu membunuh dan kekuatan pedang yang tak terbatas melawan langit, menghalangi dewa leluhur dari dunia lain. Salju turun di sungai, es membeku sejauh 3.000 mil. Pedang Ning Qingshuan mencapai puncaknya, dan kekuatan es dan embun beku membekukan ruang. Panah guntur dunia bawah. Tubuh roh peri yang terkondensasi es didorong ke tingkat kelima dari kondisi puncak, memegang guntur gelap di tangannya, berevolusi menjadi panah guntur. Juetian haus darah, nilin tebas. Jiwa Ditian dan Juetian menyatu, darah dewa Juetian dalam tubuhnya mendidih, dan dia menghunus senjata kekaisaran yang teramat kuat, melancarkan serangan yang menantang surga. Segel Kaisar Iblis. Teknik pembunuhan naga Xuan Yuan. Dao Tian Feng Rohani. Phoenix abadi tak tertandingi. Kaisar Iblis, Kaisar Xuan Yuan, Kaisar Ling, dan Yan Qingcheng juga muncul tiba-tiba dengan gaya yang unik. Orang-orang kuat dari 3 alam berkumpul bersama pada saat ini, masing-masing menggunakan keterampilan unik mereka untuk menciptakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk sesaat, dunia menjadi jungkir balik, alam liar berguncang, dan alam semesta yang tak berujung musnah dalam sekejap. Penampakan tubuh asli dewa leluhur alien itu terguncang dan menunjukkan tanda-tanda melambat sejenak. Kesuksesan. Semua orang terkejut. Jika kita terus seperti ini, mungkin akan berhasil. Hehehe. Semut, dewa leluhur ini seharusnya memuji kalian. Dengan persatuan, kalian bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa, tapi inilah akhirnya.
Dengan kata-kata yang kejam ini, kekuatan absolut Dewa Leluhur Alien itu meruntuhkan dan menerobos lapisan-lapisan kurungan. Ledakan. Taichu adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Dark Devouring gagal untuk pertama kalinya. Tak hanya gagal melahap kekuatan Dewa Leluhur Alien, ia juga melahap dirinya sendiri. Peng! 49 pedang jiwa surgawi roboh, dan Kaisar Yan menderita kerusakan parah dan terlempar keluar. Segera setelah itu, Di Tian, Ning Qingshuan, Kaisar Iblis, Bing Ning, Xuan Yuan Taizu, Yan Qingcheng dan yang lainnya tidak mampu menahan kekuatan yang berlebihan ini, jurus khusus mereka hancur, dan mereka terluka di tempat. Kita semua bekerja sama, tetapi kita tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Terlalu kuat, tidak pada level yang sama. Sekalipun aku tak mau menerimanya, aku tak dapat mengingkari kenyataan itu. Gerakan mereka tidak lemah, tetapi fondasi dan kultivasi mereka jauh tertinggal dari lawan mereka, dan mereka tidak berada dalam dimensi yang sama. Jangan buang-buang tenagamu, kau tidak bisa mengalahkanku. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, hanya sesosok tinggi yang terlihat turun perlahan, menginjakkan kaki di tanah negeri dongeng untuk pertama kalinya. Di sekelilingnya, orang-orang kuat dari tiga alam semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah, tidak mampu lagi melawan. Sebenarnya, kalian semua sangat berbakat. Jika kalian berada di lingkungan yang berbeda, kalian pasti akan mencapai kesuksesan yang lebih besar daripada Obero, Yan Shen, Qian Fei, dan yang lainnya. Dewa leluhur alien itu berkata dengan acuh tak acuh sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Pertempuran ini telah menyebabkan hampir semua orang di sekitarku tewas atau terluka. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Taichu dingin. Aku ingin memberimu kesempatan. Dewa leluhur alien itu melirik Taichu dan berkata, tunduklah padaku, dan aku akan memberimu kehidupan abadi dan kemuliaan. Apakah menurutmu kamilah yang takut mati? Taichu mendengus dingin. Mendengar ini, dewa leluhur alien itu melirik yang lain. Melihat ekspresi dingin mereka semua, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku mengerti. Kalian memang orang-orang yang berintegritas. Kalau begitu, aku akan mengantar kalian. Begitu dia selesai berbicara, dewa leluhur alien itu mengangkat tangannya dan memusatkannya, dan kekuatan penghancur pun muncul dalam sekejap. Energi ini, apakah kamu ingin? Ekspresi wajah Taichu berubah drastis. Satu gerakan saja, kau dan negeri dongeng ini akan musnah bersama. Dewa leluhur ras alien memiliki kekuatan penghancur dan ingin menghancurkan alam abadi Changyan dalam satu serangan. Sumber cahaya penghancur sebelumnya hanya membelah alam abadi Changyan menjadi dua secara vertikal, dan sebagian besar area alam abadi Changyan tidak rusak. Kekuatan penghancur yang dikumpulkan dewa leluhur alien saat ini tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk menghancurkan alam abadi Changyan sepenuhnya. Sumber dao batas nol melintasi langit. Dewa leluhur ras alien berusaha sekuat tenaga untuk keluar dalam sekejap. Sumber dao Raja Dewa mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seluruh alam abadi Changyan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran seolah-olah telah diguncang gempa bumi dahsyat. Oh tidak. Melihat ini, semua orang yang hadir mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Energi yang dipadatkan oleh dewa leluhur alien saat ini puluhan kali lebih mengerikan daripada sinar penghancur itu. Dengan pukulan ini, tak seorang pun di tempat kejadian akan mampu bertahan hidup, bahkan Yan Qingcheng yang memiliki pohon pencerahan. Tepat ketika situasinya sangat kritis dan kehidupan semua orang berada di ujung tanduk. Memanggil. Tiba-tiba, sebilah energi tampak bergerak menembus ruang dan waktu, menyapu langit dan bumi. Dewa leluhur alien mengangkat alisnya dan secara naluriah menggunakan energi yang terkumpul di tangannya untuk melawan. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, alam semesta yang luas berguncang, energi pedang hancur, dan kekuatan penghancur dunia milik dewa leluhur alien juga lenyap sepenuhnya. Kau benar-benar bisa menangkal seranganku. Akhirnya kau berhasil. Meskipun dewa leluhur alien itu awalnya terkejut, ia segera tersenyum penuh harap dan berkata, inikah kekuatan pedang iblis Desolate Agung? Kau sungguh tidak mengecewakanku. Saat menoleh ke belakang, dia tiba-tiba melihat sesosok yang tak tertandingi sedang memegang senjata ajaib Tai Huang dan melangkah keluar dari celah kehampaan yang terkoyak oleh energi pedang. Bab 1107. Tatapan mata yang dingin dan sesosok tubuh melangkah keluar dari celah kehampaan, mencerminkan sosok yang luar biasa. Bahkan saat ia berhadapan dengan dewa leluhur alien yang memiliki kekuatan menghancurkan dunia, ia tidak pernah mundur dalam momentumnya. Xiao Chen. Ning Qingshuan adalah yang pertama bereaksi, dan dialah satu-satunya yang bereaksi. Ia begitu gembira hingga air mata memenuhi matanya. Dia masih hidup. Seperti biasa, ia tampak tak terkalahkan di saat krisis. Entah mengapa, Ning Qingshuan merasa sangat tenang saat ini. Tampaknya selama Xiao Chen ada di sana, mereka tidak akan dikalahkan dan dunia peri tidak akan binasa. Kau dan mereka pergi duluan, aku akan memutuskan pertempuran ini. Xiao Chen memberi isyarat pada Ning Qingshuan. Dia telah pulih sepenuhnya ingatannya dan tahu bahwa Ning Qingshuan mengingatnya karena gambar Dharma yang ditinggalkannya. Adapun orang-orang lainnya, mereka belum dapat mengenalinya. Tapi itu tidak akan memakan waktu lama, dia akan mampu membalikkan sebab dan akibat dan mengakhiri semuanya. Bagus. Ning Qingshuan mengangguk dengan serius, lalu membantu Yan Qingcheng berdiri, dan bersama Yan Qingcheng, mereka mendesak pohon pencerahan untuk membungkus Taichu, Di Tian, Bing Ning dan lainnya, lalu menjauh dari medan perang. Dewa leluhur alien itu melirik ke arah kepergian semua orang.
Ia tidak mengejar mereka, juga tidak marah. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Xiao Chen. Karena baginya, pedang iblis Tai Huang adalah prioritas utama, dan hal-hal lainnya dapat ditunda. Lagi pula, hanya Xiao Chen di dunia peri yang memiliki sedikit perlawanan. Selama Xiao Chen tersingkir, orang-orang lainnya bisa dibunuh perlahan tanpa terburu-buru. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Dewa leluhur alien itu memandang pedang iblis Tai Huang di tangan Xiao Chen dan berkata dengan fanatik. Xiao Chen sepertinya sudah menemukan sesuatu ketika mendengar ini. Ia berkata, jadi, kau tidak datang langsung untuk membunuhku. Apakah kau memanfaatkanku untuk membantumu menemukan senjata ajaib terpencil yang agung? Meskipun agak terlambat untuk memahaminya sekarang, itu tetap patut dipuji. Kata Dewa leluhur alien. Mengapa kau begitu yakin aku bisa menemukan pedang iblis Tai Huang? Tanya Xiao Chen. Apakah kau percaya pada keberuntungan dan takdir? Dewa leluhur alien itu menatap Xiao Chen dan bertanya. Tentu saja aku percaya, kata Xiao Chen tanpa ragu. Itu pemahaman yang sangat bagus. Dewa leluhur alien itu tertawa. Faktanya, berdasarkan teori takdir, dunia dapat dibagi menjadi 3 tipe manusia. Tipe pertama adalah orang-orang biasa-biasa saja yang percaya pada takdir, menaati takdir, menyerah pada takdir, dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Tipe kedua adalah orang-orang sembrono yang tidak percaya pada takdir dan terus-menerus berbicara tentang menentang takdir. Meskipun mungkin ada 1 atau 2 orang beruntung yang menentang takdir, mayoritas seperti ngengat yang tertarik pada api, pada akhirnya tidak meninggalkan apapun. Tipe ketiga berada pada level yang lebih tinggi. Seperti tipe pertama, mereka juga percaya pada takdir, tetapi mentalitas dan kemampuan mereka jauh melampaui kedua tipe pertama. Alih-alih dikendalikan oleh takdir, lebih baik dikatakan bahwa mereka mengendalikan takdir mereka sendiri. Kondisi pikiranmu sudah sempurna, jadi aku menggolongkanmu sebagai tipe orang ketiga. Dewa leluhur alien memandang Xiao Chen, dan pujian dalam kata-katanya tidak ditutup-tutupi. Apakah pujian itu terlalu berlebihan bagiku? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum. Tidak, kau memang pantas mendapatkannya. Dewa leluhur alien itu menatap Xiao Chen dan berkata, kau adalah anak takdir yang lahir di dunia ini, ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Putra takdir. Xiao Chen tersenyum tak dapat dijelaskan. Benar sekali. Kata dewa leluhur alien itu dengan serius, sebenarnya, segala sesuatu di dunia ini memiliki kehendaknya sendiri. Bahkan dunia itu sendiri pun memiliki kehendak, hanya saja cara mengungkapkannya berbeda-beda. Dunia abadimu juga punya kehendaknya sendiri. Meski tak akan diungkapkan secara langsung seperti manusia, para jenius yang tak terhitung jumlahnya akan dipilih dari yang tak dikenal. Para jenius itu semuanya adalah anak takdir, atau anak dunia. Ketika putra dunia menjadi kuat, dunia pun akan menjadi kuat. Beginilah dunia itu sendiri berevolusi. Dewa leluhur alien memandang Xiao Chen dan berkata, tidak diragukan lagi bahwa kau dan mantan kaisar manusia sama-sama putra dunia, perwakilan paling luar biasa yang lahir di dunia ini. Meskipun agak mengada-ada, aku tidak bisa membantahnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, jadi, apa yang ingin kau katakan? Aku sedang merencanakan hegemoni yang mengejutkan. Kau adalah bakat yang langka. Jika kau membantuku, ketika hegemoni itu tercapai di masa depan, kau pasti akan mendapat tempat di dunia para dewa. Goda dewa leluhur alien itu. Oh, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa? Tanya dewa leluhur alien. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi bertanya, kamu punya perspektif unik tentang takdir. Apakah kamu sendiri percaya pada takdir? Tentu saja, aku percaya pada takdir seperti halnya dirimu. Kata dewa leluhur alien itu. Mendengar ini, Xiao Chen mencibir dan berkata, apakah kamu tahu bahwa nasibmu adalah binasa di sini? Dewa leluhur alien itu tercengang ketika mendengar ini, lalu mencibir, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak kuketahui. Kata Xiao Chen ringan, namun tegas, karena aku sudah muncul di hadapanmu, itu artinya kau ditakdirkan untuk gagal hari ini. Sepertinya kau menolak lamaranku. Sayang sekali. Dewa leluhur alien itu menggelengkan kepala dan mendesah. Penyesalan memang kata yang tepat untuk menandai akhir hidupmu. Kata Xiao Chen, memamerkan kekuatan mengerikan pedang iblis surgawi yang sunyi di tangannya. Ia menunjuk dewa leluhur alien itu dan berkata, mulailah. Biarkan aku menyaksikan kekuatanmu. Ha! Melihat ini, dewa leluhur alien itu mencibir, kau bahkan belum pernah ke alam dewa, tapi berani menantangku, Raja Dewa. Haruskah aku katakan kau bodoh dan tak kenal takut? Raja Dewa. Ya, di alam dewa, aku juga seorang raja. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku bisa dengan mudah menghancurkan alam abadimu. Mengapa tidak mencobanya? Xiao Chen tak kenal takut. Pedang iblis Tai Huang menggabungkan naga kembar penjara iblis dan kitab suci iblis terlarang untuk menciptakan kekuatan iblis pamungkas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kegilaan. Sepertinya kata-kata tak bisa meyakinkanmu. Dewa leluhur alien itu menggelengkan kepala dan berkata, kalau begitu, biarkan kau mengalaminya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dewa leluhur alien itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, cahaya ilahi mengelilingi, senjata ilahi turun dari langit, dan kapak raksasa yang dapat merebut kekayaan langit dan bumi muncul di tangan dewa leluhur alien. Kapak penciptaan Tai Huang, kurasa kau sudah mengenalnya, kan?
Kata Dewa Leluhur Alien. Aku tidak asing dengannya. Pernah ada seorang pria dari Obero yang memamerkan kekuatannya di hadapanku dengan kapak penciptaan Tai Huang, tapi aku membunuhnya. Kira-kira keberuntunganmu akan lebih baik, ya? Tanya Xiao Chen ringan. Bagaimana mungkin seseorang selevel Obero benar-benar bisa menggunakan kapak penciptaan yang terpencil? Kata Dewa Leluhur Alien itu dengan nada menghina, dan kau, yang menentang hukum alam, kembali ke masa lalu, dan seenaknya mengubah apa yang telah terjadi, ditakdirkan untuk menanggung akibat karma. Sayangnya, tauku tidak dipengaruhi oleh sebab dan akibat. Apa yang kau lihat sejauh ini hanyalah ilusi. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Apa katamu? Dewa Leluhur Alien itu menyadari ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Mau tahu kebenarannya? Tanya Xiao Chen dengan ekspresi tegas, angkat senjatamu dan lepaskan kekuatan Raja Ilahi yang membuatmu tak kenal takut. Aku akan membuatmu mengerti perlahan. Kau hanya bersikap misterius. Bagaimana mungkin aku membiarkan tipu dayamu membuatku bingung? Dewa Leluhur Alien itu marah dingin, menekan kelemahan dalam pikirannya sejenak, dan kapak penciptaan Tai Huang di tangannya berevolusi menjadi cahaya yang ekstrim, dan kekuatan Raja Dewa dilampiaskan tanpa syarat. Dia telah mengambil keputusan dan tidak akan menahan diri lebih lama lagi. Di sini, Xiao Chen akan dimusnahkan sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Bab 1108. Yan Qingcheng dan Ning Qingshuan menggunakan pohon pencerahan untuk membawa semua orang ke tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Apakah tidak apa-apa jika kita pergi begitu saja dan membiarkannya menghadapi Dewa Leluhur Alien sendirian? Semua orang di Taichu menatap ke arah alam abadi Changyan dengan ekspresi serius. Karena mereka pernah bertarung melawan Dewa Leluhur Alien sebelumnya, mereka tahu betul betapa kuatnya Dewa Leluhur Alien. Mereka bukanlah monster yang bisa dihadapi sendirian. Percayalah padanya, dia pasti bisa. Kata Ning Qingshuan penuh keyakinan, kapanpun, dia selalu melindungi kita dalam diam. Qingshuan, kamu terus bilang kita lupa. Ada apa? Tanya Yan Qingcheng. Kenapa aku tidak ingat dia? Aku juga. Kata Taichu, tidak ada jejaknya sedikit pun dalam ingatanku. Mungkinkah ingatan kita semua telah dirusak? Itu tidak mungkin. Kata Ditian, siapa yang punya kemampuan mengubah semua ingatan kita sekaligus? Aku tidak tahu alasan spesifiknya, tapi pasti ada sesuatu yang terjadi padanya yang menyebabkan kebingungan dalam ingatan kita. Kata Ning Qingshuan, kalau bukan karena kekuatan yang ditinggalkan Xiao Chen di Sleep Giok itu, aku tidak akan bisa mengingatnya sekarang. Ini sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah pertarungan antara dia dan Dewa Leluhur Alien. Siapa yang akan menang? Desah Xuan Yuan Taizu. Jika dia kalah, aku khawatir dunia abadi akan hancur. Sebaiknya kita tenang dulu dan membantunya, saran Bing Ning. Baiklah, aku akan menggunakan pohon pencerahan untuk menyembuhkan lukamu. Kata Yan Qingcheng. Qingcheng, kau sendiri terluka parah. Jika kau terus menyembuhkan luka semua orang, vitalitasmu akan rusak parah. Kata Ning Qingshuan. Itu tidak mungkin. Lagi pula, kekuatan tempurku hanya di dasar. Aku hanya bisa memainkan peran pendukung. Sisanya tergantung padamu. Yan Qingcheng memiliki pemahaman yang jelas tentang posisinya sendiri. Kultivasinya saat ini bahkan tidak sebanding dengan Ning Qingshuan dan Bing Ning. Mampu membantu semua orang menyembuhkan luka mereka sudah merupakan kontribusi terbesarnya. Kalau begitu, giliran Nona Laoyan, Taichu, Ditian, dan Yan Huang semua ingin segera memulihkan tenaga dan maju ke garis depan untuk bertarung. Yan Qingcheng memanggil pohon pencerahan, dan pohon itu menyelimuti semua orang dengan vitalitas. Tapi saat itu, memanggil, tanda kapak yang mengerikan terbang dari waktu dan ruang yang jauh, menyapu semua orang. Peng! Bahkan dengan perlindungan pohon pencerahan, tanda kapak itu masih sangat mendominasi dan menghabisi semua orang yang hadir. Engah! Dengan luka demi luka, semua orang muntah darah dan jatuh ke tanah, tampak pucat. Kenapa? Dia kalah. Tanda kapak ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh kapak penciptaan Tai Huang milik Dewa Leluhur Alien. Mungkinkah Xiao Chen dikalahkan begitu cepat? Tidak, pertarungan mereka berdua masih berlangsung. Bekas kapak ini hanyalah sisa kekuatan yang dilepaskan saat mereka berdua bertarung. Kata Taichu. Apa? Ini sungguh tak masuk akal, ya. Semua orang terkejut. Pasukan sisa dari pertempuran benar-benar terbang ke sini dari jarak yang sangat jauh dan melukai mereka semua dengan serius. Menakutkan sekali. Dewa Leluhur Alien itu tidak akan butuh banyak usaha untuk membunuh kita. Sulit membayangkan ada yang bisa melawannya sampai akhir. Dewa Leluhur Alien itu sangat menakutkan, tetapi Xiao Chen masih bertarung dengannya tanpa ada tanda-tanda mundur, sungguh luar biasa. Dewa Leluhur ras alien berasal dari alam dewa berdimensi lebih tinggi, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang kekuatannya yang dahsyat. Tapi Xiao Chen, seperti mereka, tumbuh besar di negeri dongeng. Mengapa ia bisa menjadi begitu kuat dan meninggalkan mereka semua jauh di belakang? Sekarang bukan saatnya sentimental. Saya khawatir kita tidak bisa ikut campur dalam perjuangan mereka. Ayo kita cari tempat bersembunyi. Yah, tidak akan mudah untuk menentukan siapa pemenangnya di antara mereka berdua. Mungkin bahkan alam abadi akan dihancurkan oleh mereka. Kita harus bersiap untuk yang terburuk dan berusaha tetap berharap. Setelah berdiskusi, semua orang memutuskan untuk bertindak sendiri-sendiri dan pergi ke berbagai dunia peri untuk menjemput orang-orang berbakat yang berpotensi.
Alam abadi Changyan merupakan alam abadi ketiga terbesar di seluruh dunia abadi, dan wilayahnya sangatlah luas. Namun, pada saat ini, alam abadi Changyan menunjukkan tanda-tanda kehancuran, ribuan mil gunung dan sungai runtuh satu demi satu, dan banyak sekali kehidupan yang lenyap tanpa menyadarinya. Dan di atas kekosongan itu, pertarungan antara kedua tokoh itu telah mencapai tahap yang sangat panas. Ding ding ding. Ledakan. Pedang iblis beradu dengan kapak raksasa, dan senjata iblis beradu dengan senjata suci. Meskipun tampak seperti gerakan sederhana, setelah beradu, sisa kekuatannya cukup untuk menyapu sejauh 100.000 mil, dan kekosongan itu pecah berkeping-keping. Peng! Kedua lelaki yang tengah bertarung dengan sengit itu terhuyung-huyung, keduanya terkejut oleh kekuatan lawannya, dan perlahan-lahan mulai bernapas. Aku tidak pernah menyangka setelah mendapatkan pedang iblis Desolate Agung, kekuatanmu akan meningkat sejauh ini. Dewa leluhur alien menatap Xiao Chen dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa Xiao Chen berbeda dari yang lain, dan tidak akan mudah mengalahkan Xiao Chen, tetapi dia tetap merasa tak percaya bahwa Xiao Chen bisa bertarung dengannya sampai titik ini. Bagaimana mungkin seseorang yang belum pernah menginjakan kaki di alam dewa bisa berkultivasi hingga ke tingkat Raja Dewa? Apakah itu mengejutkanmu? Dibandingkan dengan keheranan dewa leluhur alien, Xiao Chen tetap tenang, tetapi aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, seolah-olah telah menyatu dengan energi iblis dari pedang iblis Tai Huang. Alis leluhur dewa alien itu berkerut, dan tiba-tiba ia seperti menemukan sesuatu. Ia mencibir dan berkata, jadi begitu. Kau telah dipengaruhi oleh energi jahat pedang iblis Desolate Agung. Jika kau terus bertarung, kau akan menjadi boneka. Kapak penciptaan Tai Huang adalah senjata suci pamungkas. Di sisi lain, pedang iblis Tai Huang adalah senjata iblis pamungkas. Kekuatan pedang iblis Tai Huang dapat membingungkan pikiran orang dan menyebabkan mereka yang menggunakannya perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Saat itu, bukan Xiao Chen yang mengendalikan pedang iblis Tai Huang, tetapi pedang iblis Tai Huanglah yang mengendalikan Xiao Chen. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Xiao Chen tidak mengambil hati kata-kata dewa leluhur alien itu, dan terus menghunus pedang iblis Tai Huang dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Wus, wus, wus. 3 energi pedang berturut-turut membelah galaksi sepanjang ribuan kaki, bersinar dengan cahaya ajaib abadi. Dewa leluhur alien menggunakan kapak penciptaan Tai Huang untuk memblokirnya dengan kekuatan besar. Peng! Energi pedang menghantamnya, mendorongnya mundur ribuan kaki. Kau bercanda. Dewa leluhur benar-benar terpotong hanya dengan satu tebasan pedang. Di alam Dewa Tengah, Aojian yang menyaksikan pertempuran tampak ketakutan dan gemetar. Bagaimana bisa dewa leluhur begitu kuat hingga ia ditindas oleh seorang anak yang tumbuh di alam abadi? Ini gila. Pertempuran belum berakhir, kenapa kau panik? Chen Xin melirik Aojian dengan dingin dan berkata, dewa leluhur belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Xiao Chen tidak mungkin memenangkan pertempuran ini. Mendengar hal ini, Aojian menghela napas lega dan berkata, sudah kubilang seharusnya tidak seperti ini. Aojian tahu identitas Chen Xin. Ia, Aotian, Oberwo, Yan Shen, Jasmine, dan lainnya semuanya adalah bawahan yang direkrut oleh dewa leluhur. Hanya Chen Xin dan dewa leluhur yang berasal dari klan yang sama dan memiliki darah yang sama. Oleh karena itu, dalam hal memahami dewa leluhur, tidak ada yang lebih tahu daripada Chen Xin. Kalau dipikir-pikir, bukankah kau membenci dewa leluhur? Aojian menatap Chen Xin dan berkata, Qian Fei dibunuh oleh dewa leluhur sendiri. Benci, tentu saja aku membencinya, jadi. Tiba-tiba, Chen Xin mengayunkan pedang. Engah. Dalam keadaan terkejut, Aojian menunjuk Chen Xin dengan tidak percaya, lalu jatuh ke genangan darah dan meninggal. Bab 1109. Ledakan. Di dalam urat bumi, sesosok agung muncul dari dalam tanah, menyebabkan bumi dalam radius 100 mil runtuh. Keahlian yang luar biasa. Sudah lama sekali tidak ada yang bisa bertarung sejauh ini, bahkan di alam dewa. Dewa leluhur alien itu berdiri di kehampaan. Meskipun tubuhnya ternoda tanah, momentumnya tidak melemah sama sekali. Malah, ia menjadi semakin bersemangat. Kekuatan Xiao Chen jauh melampaui harapannya. Dia dapat menyimpulkan bahwa Xiao Chen juga telah memasuki wilayah Raja Ilahi. Setidaknya, kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Dewa. Tetapi apakah hanya sebatas ini kekuatanmu? Ekspresi Xiao Chen acuh tak acuh, tidak senang maupun sedih, tidak cemas maupun tidak sabar, seolah-olah dia telah mencapai keadaan yang sangat jernih. Mau lihat kekuatanku yang sebenarnya? Sesuai keinginanmu. Dewa leluhur alien itu penuh semangat juang. Sumber dao Raja Dewa menembus belenggu dan mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk baju tempur emas, membuatnya tampak sangat suci dan tak terkalahkan. Raja Ilahi sejati akan memadatkan sumber dao di dalam tubuhnya. Sumber dao Raja Ilahi adalah perwujudan kekuatan Raja Ilahi, dan ia dapat menggunakan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dalam sekejap. Sedangkan kau baru saja resmi memasuki ranah Raja Ilahi. Kau belum memadatkan sumber dao ke dalam tubuhmu sama sekali. Kekuatanmu jauh berbeda dariku. Dewa leluhur ras alien mencibir, mengangkat kapak penciptaan Tai Huang, dan sumber dao Raja Dewa melonjak liar, mencerminkan kekuatan kehancuran yang mengerikan. Taiko Jinso. Dengan satu ayunan kapak, tanda kapak yang merusak langsung jatuh ke bawah. Ledakan. Seluruh alam abadi Changyan, yang meliputi area puluhan juta mil, runtuh sepenuhnya pada saat ini.
Tak diragukan lagi, ini adalah pemandangan kehancuran yang sesungguhnya. Tak ada kata yang dapat menggambarkan kengerian pemandangan itu. Napasnya hilang. Dewa leluhur alien itu memandangi reruntuhan yang berantakan di bawah, tetapi ia tidak menunjukkan kegembiraan karena telah menciptakan sebuah mahakarya. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi serius. Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merasakan nafas Xiao Chen. Dengan pukulan dahsyat tadi, seluruh alam abadi Changyan hancur, dan Xiao Chen niscaya terkubur langsung di reruntuhan. Tentu saja, gerakan itu hanya untuk demonstrasi, agar Xiao Chen dapat memahami secara mendalam kekuatan Raja Dewa Daoyuan, dan tidak sengaja ditujukan pada Xiao Chen. Dia yakin Xiao Chen tidak akan terbunuh secara langsung, tetapi paling-paling hanya akan terluka parah. Tetapi sekarang, nafas Xiao Chen telah hilang sepenuhnya, dan sekeras apapun ia mencari, ia tidak dapat menemukan jejak apapun. Apakah dia meninggal, atau melarikan diri? Dewa leluhur alien itu kebingungan. Menurutnya, hanya saat Xiao Chen tidak ada di dekatnya, dia tidak akan bisa mendeteksi adanya napas. Kukira kau benar-benar mampu, tapi ternyata itu hanya taktik menunda. Dewa leluhur alien itu mencibir. Xiao Chen berinisiatif untuk datang menemuinya, dan tanpa malu-malu mengucapkan serangkaian kata-kata yang tidak dapat dipahami. Ia benar-benar berpikir Xiao Chen ingin melawannya sampai mati. Pada akhirnya, setelah meliput pelarian semut-semut itu, dia sendiri berhasil melarikan diri. Tapi selama kalian masih di alam abadi, kemana kalian bisa melarikan diri? Kekuatan naga leluhur Taiksu hanya cukup untuk memindahkan 3 hingga 5 orang ke alam ilahi sekaligus. Kalian banyak sekali, kalian tidak bisa melarikan diri. Di dunia peri, selama kultivasi seseorang mencapai tingkat kaisar surgawi, seseorang sebenarnya bisa naik ke alam dewa. Namun, dunia peri diselimuti oleh kekuatannya, dan tak seorang pun bisa mencapainya. Satu-satunya yang bisa mengabaikan kekuatannya dan mengirim orang ke dunia dewa adalah Taiksu Zulong. Namun sejauh pengetahuannya, Taiksu Zulong berada dalam kondisi yang sangat tidak lengkap dan hanya dapat menteleportasi 3 hingga 5 orang dalam satu waktu, dan akan butuh waktu lama untuk memulihkan diri setelah setiap teleportasi. Saat itu, Kaisar Manusia mencari bantuan dari Taiksu Zulong dan pergi ke alam dewa. Xiao Chen menemukan pedang iblis Tai Huang, yang berarti dia telah bertemu naga leluhur Taiksu, tetapi dia tidak pergi ke alam dewa, jelas karena dia khawatir dengan teman-temannya ini. Kalau begitu, dia pasti hanya meninggalkan tempat kejadian perkara untuk sementara dan tidak mau meninggalkan tempat kejadian perkara. Kalau kamu tidak keluar, aku akan bunuh semua temanmu. Kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Dewa leluhur alien itu mencibir, berbalik dan ingin pergi ke tempat lain untuk memulai pembunuhan massal. Namun begitu dia berbalik, dia melihat sesosok berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Lelaki itu membelakanginya, berambut putih panjang dan bertubuh ramping, memperlihatkan ketampanannya yang tiada taraf. Kau, Dewa leluhur alien itu bertanya dengan heran, siapakah kau? Pria itu tidak menjawab. Ia membuka telapak tangannya dan pedang iblis Tai Huang tiba-tiba muncul. Aura ilahi di tubuhnya dan energi iblis pedang iblis Tai Huang menyatu sempurna, seolah-olah dua kekuatan dewa dan iblis yang saling bertentangan itu bersatu. Pedang iblis Tai Huang. Bagaimana? Mungkin. Sekarang setelah dia memegang pedang iblis Tai Huang di tangannya, identitas pihak lain menjadi jelas dengan sendirinya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dia menjadi seperti ini? Xiao Chen tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Dewa leluhur alien, dan sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Dewa leluhur alien, dan menebas dengan pedang ajaibnya ke udara. Dewa leluhur alien itu memang Raja Dewa. Meskipun ragu sejenak, ia merasakan niat membunuh yang mematikan dan secara naluriah mengayunkan kapak penciptaan Tai Huang, berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya. Peng! Dewa leluhur alien itu tidak cukup kuat dan langsung ditebas dengan pisau lalu dibanting ke tanah lagi. Namun setelah beberapa saat menarik napas, dia keluar lagi dari bawah tanah dengan marah. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Dengan raungan marah, sumber dao Raja Ilahi didorong hingga batasnya, dan kapak penciptaan Tai Huang terus berevolusi hingga batasnya. Bekas kapak menembus ruang dan waktu, menyerang Xiao Chen yang berada dalam ranah dewa dan iblis. Namun Xiao Chen tampak dingin dan diam, melangkah beberapa langkah di udara, mengabaikan bekas kapak. Bekas-bekas kapak itu jelas menembus tubuhnya, tetapi tidak menyebabkan luka apapun padanya. Tidak bisa menyerangnya. Dewa leluhur alien itu terkejut. Setelah Xiao Chen memasuki alam dewa dan iblis, tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi kekuatannya juga benar-benar berbeda, seolah-olah dia telah memasuki dimensi yang lebih tinggi darinya. Pasti tipuan. Aku nggak percaya ini bisa terjadi. Dewa leluhur alien itu tak lagi setenang sebelumnya. Ia menghunus kapak penciptaan Tai Huang dengan liar, menyerang Xiao Chen berulang kali. Namun, itu tidak ada gunanya. Xiao Chen hanya berjalan maju selangkah demi selangkah, tanpa terluka sedikitpun. Saat dia hanya berjarak 10 kaki dari Dewa leluhur alien, dia tiba-tiba melaju dan mengambil 7 langkah berturut-turut. Itu adalah 7 langkah penanggulangan kepunahan. Namun, 7 langkah melawan kehancuran yang ia lakukan saat ini memiliki perubahan kualitatif dibandingkan 7 langkah melawan kehancuran sebelumnya. Bahkan para dewa leluhur alien dengan tingkat kultivasi Raja Dewa pun tidak dapat menguasainya. Dewa terlarang.
Medan dewa terlarang terbentang, dan Xiao Chen tiba-tiba muncul di atas dewa leluhur alien dan menebasnya dengan pisau. Engah! Suatu pemandangan yang luar biasa. Baju zirah emas yang dipadatkan dari sumber Taoisme pada tubuh dewa leluhur alien itu terpotong oleh pisau, dan darah mengalir keluar. Aku benar-benar terluka, tidak. Ini tidak mungkin. Dewa leluhur alien tidak pernah bermimpi bahwa ia akan terluka oleh seekor semut dari dunia peri. Ia bangga dengan dirinya sebagai ahli strategi dan segala sesuatunya berada di bawah perhitungan dan kendalinya. Dia tidak pernah mencoba membunuh Xiao Chen karena dia yakin bahwa Xiao Chen tidak menimbulkan ancaman baginya dan bahwa Xiao Chen dapat membantunya menemukan apa yang selalu dia impikan. Tapi mengapa? Mengapa dia sekarang terluka oleh bidak catur ini? Apa yang salah? Sudah waktunya untuk mengakhirinya, Hades akan menghakimi. Tiba-tiba, sebilah pedang dingin memanfaatkan mentalitas kacau sang leluhur alien dan menusuk tubuhnya dari belakang, memberinya pukulan mematikan. Senjata terlarang Pluto. Chen Xin, apakah kamu akhirnya mengambil tindakan? Dewa leluhur alien itu menatap pedang aneh yang menembus tubuhnya, lalu berbalik dengan marah ke arah orang yang menghunus pedang itu. Kalau bukan Chen Xin, lalu siapa? Bab 1110. Luka yang diderita leluhur dewa alien akibat pedang Xiao Chen sebenarnya bersifat sekunder. Yang terpenting, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dilukai oleh Xiao Chen. Pukulan psikologis yang diterimanya jauh lebih serius daripada trauma fisik. Pada saat itu, mentalnya meledak dan dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Chen Xin memanfaatkan kesempatan unik ini dan menggunakan tabu Pluto untuk menembus tubuhnya dalam satu pukulan. Paman, sebenarnya dengan tingkat kultivasimu, aku tidak bisa menyakitimu meskipun aku memegang tabu Hades, tapi perhatianmu tadi teralihkan. Kata Chen Xin acuh tak acuh. Aku sudah lama tahu hatimu telah direnggut oleh Qian Fei. Kau tetap bersamaku, menunggu pembalasan. Kata dewa leluhur alien itu dengan nada muram dan marah. Kenapa? Kita berasal dari suku yang sama, berbagi darah yang sama. Di matamu, bukankah aku sebaik pria dari keluarga lain? Kau seharusnya tidak membunuhnya. Kata Chen Xin dengan nada pedih. Kita sudah berjuang keras untuk bersama, dan pada akhirnya kau membunuhnya hanya karena dia bilang dia sudah tidak berguna lagi. Dia memang sia-sia sejak awal. Kalau kau tidak menyalurkan seluruh energimu padanya, apa yang bisa dia lakukan? Tapi meski begitu, dia tetap gagal dalam misinya dan tak lagi layak hidup di dunia ini. Kata dewa leluhur alien itu acuh tak acuh. Kau, ekspresi Chen Xin dipenuhi kesedihan dan kemarahan setelah mendengar ini. Ia akhirnya memutuskan dan berkata, karena kau masih belum tahu bagaimana cara bertobat, maka binasalah bersamanya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan terlarang dari senjata terlarang Pluto di tangan Chen Xin menyebar, dengan cepat menyebar ke tubuh dewa leluhur alien, dan mulai menghancurkan tubuhnya. Chen Xin, kau, kata dewa leluhur alien itu dengan marah, apa kau benar-benar tidak berperasaan? Kaulah orang pertama yang tak berperasaan. Kata Chen Xin, kau seharusnya tahu kekuatan senjata terlarang Pluto. Sekali kau terkena, kau takkan mampu melawan. Terima saja takdirmu. Kamu akan menyesalinya, kamu pasti akan menyesalinya, ah. Dewa leluhur alien itu menjerit terakhir kali, tubuhnya tercabik-cabik oleh kekuatan senjata terlarang Hades, dan menghilang di antara surga dan bumi. Semuanya sudah berakhir. Setelah membunuh dewa leluhur dengan tangannya sendiri, Chen Xin tidak merasakan kesenangan dan kegembiraan yang dibayangkannya, tetapi hanya kesedihan dan kelelahan yang tak berujung. Jika memungkinkan, mengapa dia rela berbuat sejauh ini? Aku tidak menyangka kau akan menyerangnya. Xiao Chen menatap Chen Xin dengan tenang. Namun, penampilan Chen Xin mengejutkannya. Dia terlalu utilitarian. Para anggota klan hanyalah alat baginya untuk mewujudkan ambisinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kasih sayang keluarga. Tapi yang paling tidak seharusnya dia lakukan adalah membunuh Qian Fei. Kata Chen Xin, Qian Fei dikalahkan olehku saat itu. Bahkan jika dia tidak bertindak, aku mungkin tidak akan membiarkan Qian Fei pergi. Kata Xiao Chen terus terang. Itu hanya asumsi. Jika memang kau yang membunuh Qian Fei, maka hari ini senjata terlarang Pluto ini akan dimasukkan ke dalam tubuhmu. Kata Chen Xin tanpa berpura-pura. Mendengar ini, Xiao Chen terkekeh dan berkata, kau benar-benar sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Haruskah aku bersyukur karena tidak membunuh Qian Fei? Tidak masalah, orang itu sudah mati. Chen Xin menghela napas dan berkata dengan lesu, sebenarnya, berkatmu kau bisa melukainya dan mengalihkan perhatiannya, kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk membunuhnya. Awalnya, dia tidak punya harapan untuk pertempuran ini, tetapi penampilan Xiao Chen melampaui harapannya, dan dia benar-benar mampu melukai dewa leluhur. Dia bahkan curiga bahwa meskipun dia tidak mengambil tindakan, Xiao Chen belum tentu kalah pada akhirnya. Pedangmu tampak sangat istimewa. Xiao Chen menatap senjata terlarang Pluto di tangan Chen Xin dan berkata, pedang itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Nah, ini pedang tuanku. Pedang ini menyimpan seluruh kekuatan tuanku. Saat tuanku hampir mati dalam pertempuran, ia menyegel dirinya sendiri di dalam pedang itu. Awalnya ia berharap aku bisa mewarisi warisannya, tapi aku mengecewakannya. Bahkan sekarang, aku masih belum bisa sepenuhnya menahan kekuatan ini. Kekuatan tuanmu tidak sederhana. Xiao Chen bisa melihatnya sekilas dari pedang itu. Yah, gelar guruku adalah Hades. Dulu dia adalah sosok yang kuat di dunia dewa.
Dalam hal kekuatan di puncaknya, guruku bahkan lebih kuat daripada paman buyutku. Chen Xin mendesah pada dirinya sendiri saat berbicara. Kalau dipikir-pikir lagi, selama ini dia memang banyak dikaruniai keberuntungan, tetapi dia tidak memanfaatkannya sehingga kini keluarganya berantakan dan dia dikhianati oleh keluarganya. Mungkin semuanya adalah kesalahannya sendiri. Jadi, apakah kau yakin serangan ini bisa membunuhnya? Tanya Xiao Chen, kau memang sangat tegas. Ini mungkin satu-satunya kelemahannya. Jika kita melewatkan kesempatan ini, entah berapa lama kita harus menunggu kesempatan berikutnya. Kata Chen Xin, dan aku sangat paham tentang kekuatan senjata terlarang Pluto. Setelah disetujui, tak seorang pun bisa lolos. Tapi aku selalu percaya pada satu hal, tidak ada yang mutlak. Kata Xiao Chen dengan tenang, kau pikir kau bisa membunuh paman buyutmu semudah itu? Kau sangat naif. Hahaha. Chen Xin, dia benar. Kamu sangat naif sampai-sampai pamanmu tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, tawa liar yang familiar, membawa tekanan ekstrim, menyelimuti Chen Xin dan Xiao Chen, dan juga menyelimuti ruang dan waktu dalam radius 100 mil. Penjara ilahi ilusi surgawi. Sebuah kekuatan misterius muncul dan menarik Chen Xin dengan kuat, menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertahankan, seolah-olah jiwa dan tubuhnya terpisah, dan jiwanya ditarik ke waktu dan ruang lain. Bagaimana mungkin, kamu? Kenapa? Chen Xin tidak bisa mengerti. Bahkan setelah terkena kekuatan senjata terlarang Pluto, dia masih hidup. Dan mengapa kekuatan ini tampak begitu familiar? Chen Xin, karena aku tahu kau telah menunggu kesempatan untuk membunuhku, bagaimana mungkin kau benar-benar tidak siap? Dewa leluhur alien itu tak lagi memiliki tubuh fisik, melainkan wajah raksasa yang mengembun di kehampaan, menyeringai dan berkata, sejujurnya, jika bukan karena kekuatan Hades di dalam dirimu, aku pasti sudah memusnahkanmu dan Qian Fei sejak lama. Kamu. Chen Xin menyadari sesuatu dan bertanya dengan marah, apakah kamu berencana untuk mendapatkan senjata terlarang Pluto? Tentu saja, kekuatan Pluto begitu kuat sehingga tidak seharusnya kau pendam sendiri. Jika Pluto masih sadar sekarang, dia mungkin setuju aku mengambil kembali kekuatannya. Omong kosong. Apa hakmu untuk mengambil kembali kekuatan tuanku? Kata Chen Xin, sambil memegang erat senjata terlarang Pluto. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Sudah terlambat. Saat kau menyerangku dengan senjata terlarang Pluto, aku sudah menyerap kekuatan Pluto. Cibir dewa leluhur alien itu. Apa katamu? Ekspresi Chen Xin tiba-tiba berubah. Tidak percaya. Kata dewa leluhur alien itu, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan ilahi dewa leluhur alien terentang, dan kemampuan mengerikan itu dengan paksa menarik jiwa Chen Xin. Kutuk Raja Dunia Bawah. Chen Xin tidak mau dikendalikan, jadi dia mengacungkan pedang Pluto dan menebas topeng dewa leluhur dengan sekuat tenaga. Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan pedang Pluto terkekang, dan saat dia mengayunkan pedang itu tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun. Apa yang terjadi? Kenapa senjata terlarang Pluto menolakku? Chen Xin tidak bisa mengerti. Dia adalah pewaris Pluto, dan secara logika seharusnya bisa menggunakan pedang Pluto dengan sempurna. Namun saat ini, pedang Pluto berada di luar kendalinya dan menolaknya. Karena sekarang itu milikku. Tiba-tiba, kekuatan supernatural dewa leluhur dilepaskan sepenuhnya. Chen Xin tak mampu melawan dan jiwanya direnggut paksa. Pada saat yang sama, pedang Pluto juga terlepas dari tangannya. Bersambung.